Tak disangka, ternyata AKBP Akhirudin kerap lolos dari kasus kekerasan. Kompolnas singgung sikap dari atasan AKBP Akhirudin, lindungi bawahan yang lakukan pelanggaran. Siapa kira-kira sosok atasan yang lindungi Akhirudin selama ini? Ini menjadi penting. Ketika atasannya tidak bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, ya anak buah akan semaunya sendiri. Nah, ketika atasan tidak berani menindak karena yang bersangkutan sendiri punya katakanlah kartu mati atau kelemahan yang dipegang oleh anggota, ini akan muncul masalah baru. Oleh sebab itu, kami sendiri dari Kompolnas dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan, ingat saat ini era keterbukaan, era medsos. Kamera ada di mana-mana yang siap merekam sikap, tingkah laku, ucapan dari anggota. Dan itu akan viral, dan itu akan fatal. Seandainya yang dilakukan adalah melanggar kesantunan, kesopanan, termasuk masalah etika. Nah, jadi memang ini menjadi PR tersendiri, dan kami terus melakukan koordinasi dengan pengawas internal untuk mengkaji bagaimana dengan fenomena yang sekarang berkembang ini, sehingga diharapkan ke depan nanti ada langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif lagi begitu. Artinya gini loh, kalau umpamanya dikasih kesempatan dia melakukan di luar dari wewenangnya atau ada konflik of interest dalam hal ini, dan pengendaliannya sangat longgar, ada orang bilang 3 line of defense, artinya Kapolres, Kapolsek paham betul orang per orang di sekitar situ, itu lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya mereka juga lebih paham siapa melakukan apa dari hari ke hari, dan siapa yang punya kecenderungan untuk menyimpang, itu mereka paham. Karena pasti ada indikasi terkait dengan apa yang dilakukan, berlatar belakang backing dengan yang bersangkutan selaku pemainnya. Sebenarnya dalam kondisi pengawasan kan tidak semua akhirnya diawasi secara detail anggotanya, karena 440.000 orang anggota misalnya. Nah, ini kan kebanyakan para personal orang yang memiliki backing, akhirnya muncullah arogansi demikian. Kayak sekarang, bayangin 4 bulan kasus, sampai pihak korban mengadu kemana-mana, tidak diterima karena kondisi kekuatan beda kuatnya. Ini aja udah mewujudkan bahwa ada efek yang dilakukan oleh si AKBP ini untuk menahan kasus agar bisa ditutupin untuk mendapatkan keadilan. Kalau nggak rusak nanti, polisinya begitu menjaga institusinya, tapi anggota-anggotanya itu nggak benar semua gitu. Tidak semuanya nggak benar, tapi ada pihak oknum-oknum yang merusak institusi dari apa yang terjadi belakangan ini. AKBP Akhirudin Hasibuan telah resmi dipecat secara tidak hormat dan diberhentikan dari anggota kepolisian setelah menjalani sidang kode etik. Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Simanjuntak menyebutkan, jika AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sebagai sosok yang memiliki profesi Polri. Yang mengejutkan, dosa atau pelanggaran yang dilakukan Akhirudin rupanya tak hanya karena membiarkan anaknya melakukan kekerasan. Akhirudin tercatat telah melakukan pelanggaran disiplin Polri sebanyak 4 kali. Bahkan, Akhirudin juga pernah dilaporkan karena menganiaya juru parkir yang telah berusia 64 tahun pada 2017 lalu. Namun sayangnya, laporan tersebut tidak diproses hingga saat ini. Pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan, dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses, memfaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa, Pak? Ada 5.
Berkat viralnya video penganiayaan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral, AKBP Ahirudin tak hanya dipecat, namun juga dijadikan tersangka. Ahirudin terancam pasal berlapis karena membiarkan adanya tindak pidana kekerasan dan melarang seseorang untuk menolong Ken saat dianiaya. Terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrim tapi 5556 dan 304 KUHP. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Ongki Hasibuan, yang merupakan kakak dari AKBP Ahirudin Hasibuan, ikut mencampuri kasus penganiayaan Ken Admiral dan bahkan meminta kasus penganiayaan Ken ini dihentikan saja. Tentu permintaan Ongkir Hasibuan ini memicu amarah anggota Komisi 3 DPR lainnya, yaitu Ahmad Sahroni. Dirinya menyebut sikap Ongku Hasibuan tak memiliki empati kepada korban Ken Admiral. Kita berharap ini, kalau saya berharap terus terang, ini kan kita sebagai orang tua, itu kan anak-anak, biasa lah yang begituan itu. Bahwa ada sedikit luka, ada ini ya oke lah ya. Kalau menurut saya ini harus diselesaikan secara restoratif justice lah ya. Jangan sampai ini melebar kemana-mana. Ini bukan penganiayaan, ini bukan pengeroyokan atau disengaja untuk menganiaya, tetapi ini adalah satu perkelahian anak-anak muda. Terkait dengan profil seseorang ya, anggota Polri, DPR sekalipun kementerian, aspek attitude, etikanya ini sebenarnya yang paling utama. Ini kan yang paling menyedihkan adalah seorang orang tua yang melihat anaknya langsung melakukan tindak pidana yang kiranya bapaknya adalah sebagai seorang pengayom masyarakat. Ini kan etika yang sangat keji buat saya. Ini menurut saya biadab. Ini nggak boleh dilakukan. Kini, AKBP Ahirudin ikut terseret atas kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan oleh putranya, Aditya Hasibuan. Pasalnya, ia berada di TKP dan diam saja melihat anaknya menganiaya orang lain. Akibat perbuatannya itu, Ahirudin terancam pidana 5 tahun penjara dan diberhentikan keanggotaannya dari kepolisian.